di bulan Ramadan dalam keadaan saum. Dan dijanjikan oleh Rasul barang siapa yang saum di bulan Ramadan, dalam saat saum itu doa-doanya diijabah. Mudah-mudahan pertemuan sore hari ini membuat kita bisa merasakan sesuatu yang betul-betul merasakan bahwa kita sedang ada dekat sekali dengan Allah. Karena salah satu hikmah saum adalah kita diajarkan untuk merasakan kedekatan dengan Allah. Kalau kita saum dan kita tidak merasa dekat dengan Allah, nampaknya saumnya ada yang kurang. Allah mengingatkan dengan sangat lembut di antara ayat-ayat yang berbicara tentang saum. Itu ada ayat yang tidak langsung berkaitan dengan saum, dan ayat itu ayat yang berkaitan dengan penegasan bahwa Allah selalu ada dekat dengan kita. Ada yang sedang merasa bete? Apa? Ada yang merasa sedang dicuekin Allah? Kalau ada yang merasa bete, dicuekin Allah, merasa doanya tidak didengar, merasa tidak diperhatikan Allah, maka Allah mengingatkan dalam surat Al-Baqarah ayat 186, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bila annahum yarshudun. Aku ijabah setiap permohonan hamba apabila permohonan itu ditujukan kepadaku. Syarat dan ketentuannya, jadi di Allah juga memberi syarat dan ketentuan. Kalau Bapak Ibu dapat hadiah ada bintangnya, syarat dan ketentuan berlaku. Apa syarat dan ketentuannya? Kata Allah, berimanlah kepadaku, lakukan perintah-perintah. Nanti kau akan memperoleh apa? Memperoleh apa yang diminta? Bukan, memperoleh kebenaran. La'allakum yarshudun. Kebenaran itu belum tentu seperti yang kita minta. Boleh jadi yang kita minta tidak dikasih, boleh jadi yang kita dapat tidak seperti yang kita harapkan. Maka saum salah satunya adalah mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa merasakan Allah ada dan dekat. Kalau saum tapi tidak merasakan kedekatan dengan Allah, sekali lagi kayaknya saumnya ada yang kurang. Mungkin kurang bekal saum. Bekal saum apa? Bekal saum adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau saum tidak merasa dekat dengan Allah, mungkin ada masalah dengan apa yang kita akui sebagai keimanan kepada Allah. Hadirin yang terhormat, sore hari ini saya ingin berbagi tentang sesuatu yang mungkin juga sudah dipahami, tapi mari kita cek lagi. Cung yang merasa sudah baik beragama, boleh Bu Pak, nggak apa-apa, mumpung sedikit ini ya. Ada yang merasa beragamanya dengan sudah baik, akan mungkin tiap hari ngurus majelis taklim. Ada yang merasa sudah baik beragama, nggak apa-apa kok. Kalau ada tinggal kita diskusikan. Akan di antara dua orang dan satu coklat, siapa yang merasa sudah lebih baik beragama? Merasa belum? Kenapa merasa belum? Masih banyak bolong-bolong. Masih banyak bolong-bolong. Memang apa sih cirinya orang baik beragamanya? Menjalankan perintahnya. Menjalankan perintahnya. Menjalankan perintah Allah. Apalagi? Meninggalkan larangannya. Meninggalkan larangannya. Setuju Pak Bu? Bahwa orang yang agamanya baik itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Setuju? Teteh setuju? Setuju? Deal? Ada penelitian di Amerika. Penelitian ini mencoba melihat hubungan antara agama dan kesehatan mental. Ternyata sesudah diteliti, katanya hampir nggak ada hubungan antara agama dengan kesehatan mental. Kesehatan mental itu kan kerja keras termasuk kesehatan mental, jujur termasuk kesehatan mental, berani mengakui kesalahan dan memperbaiki diri, itu ciri-ciri kesehatan mental. Dari penelitian itu kelihatan katanya antara orang beragama dan tidak beragama, yang sehat mentalnya dan yang tidak sehat mentalnya kira-kira sama. Jadi pada kelompok orang yang beragama itu juga ada yang tidak sehat mentalnya. Pada orang yang tidak beragama
ada yang juga sehat mental. Ketika kesimpulan ini hampir diambil, ada peneliti senior yang bertanya, memang penelitiannya kayak gimana? Kan sekarang kita juga bingung ya, lihat survei, kata survei A yang jagoannya Prabowo, kata survei B Abu Rizal Bakri, kata survei C Megawati. Ini tergantung yang survei, beda-beda kesimpulan. Sebetulnya bisa ditanyakan metodenya bagaimana, kamu nanti sampelnya siapa? Ditanyakan kepada kelompok itu yang meneliti, memang bagaimana penelitiannya? Oh gampang katanya, penelitian itu dilakukan dengan cara metode penelitian two group design. Ada kelompok beragama, ada kelompok tidak beragama, diteliti, disurvei. Pada kelompok beragama ada tes untuk mengukur kesehatan mental seperti apa. Oh kata peneliti yang senior, memangnya indikator orang beragama sehingga bisa dikelompokkan itu apa? Oh gampang katanya. Karena penelitiannya akan di Amerika, sampelnya orang-orang Nasrani, maka yang disebut orang yang beragama adalah orang yang rajin ke gereja. Yang rajin ke gereja beragama, yang tidak ke gereja tidak beragama. Oh, kata peneliti yang senior ini, itulah salahnya. Pergi ke gereja itu bukan satu-satunya ukuran orang beragama dengan baik. Orang disebut beragama dengan baik kalau memiliki atau memenuhi 5 indikator. Satu indikatornya memang orang beragama harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, khususnya dalam hal beribadah atau ibadah makdo. Tidak bisa mengaku Islam tapi tidak sholat. Muslim sholat itu acan, sudah balik, sudah terus disunatan, antos ya bagaimana? Mengaku Muslim tapi tidak mau sholat. Laki-laki tidak mau Jumatan, ikhwan yang tidak mau Jumatan, beliin aja kerudung warna pink. Jangan dimarahin, beliin aja kerudung warna pink. Ya anak laki-laki Jumatan wajib. Islam tidak mau sholat, bukan Islam. Tidak bisa mengaku beragama, tidak bisa menyebut dirinya Muslim kalau bulan Ramadan tidak sahur. Boleh tidak sahur di bulan Ramadan? Siapa yang boleh tidak sahur di bulan Ramadan? Wanita menstruasi boleh tidak sahur ya. Orang sakit atau dalam perjalanan, ibu-ibu hamil atau menyusui ya. Kenapa yang hamil dan menyusui boleh tidak sahur? Meskipun sekarang mulai katanya, kalau kuat, iya boleh kalau kuat, tapi kalau tidak kuat, boleh tidak sahur dengan bayar fidyah. Kenapa yang hamil juga? Kenapa yang menyusui juga? Aduh kasihan Pak, kalau ibu-ibu hamil dan menyusui tidak boleh bayar fidyah. Hamil 1 Ramadan, menyusui 2 Ramadan, beres menyusui hamil lagi. Ini kapan digantinya? Sementara anaknya selang 3 tahun misalnya. Wah anak 3 berarti 3 kali 3 Ramadan 9 Ramadan. Maka agama meringankan, boleh tidak sahur bayar dengan fidyah. Ada yang boleh tidak sahur di bulan, tapi kalau kita kaum laki-laki sehat, tidak sedang dalam perjalanan, itu tidak ada alasan tidak sahur. Sedang M apa? Kita malas. Malas nggak boleh. Sahur Ramadan malas nggak boleh. Kenapa? Sahur Ramadan sehari ditinggalkan nggak bisa diganti dengan sahur setahun sekalipun. Jadi orang beragama dengan baik memang ukurannya adalah melakukan ibadah seperti yang kata-kata tadi. Diperintah sholat, sholat. Jangan minum minuman keras, jangan. Jangan mencuri, jangan. Jadi perintah Allah dilakukan, larangannya dijauhi. Tapi itu baru 1. Padahal ada 5 katanya ukuran orang agamanya baik. Melakukan ibadah itu baru salah 1. Yang kedua apa? Jadi artinya apa? Makin orang rajin ibadah, makin orang lengkap ibadah, makin baik kata Allah. Oke. Tapi yang kedua adalah ukuran beragama itu adalah ukuran intelektual. Makin mengerti apa yang dilakukan, makin baik agamanya. Kenapa harus sholat? Batur gak sholat, ya saya gak sholat ya. Nggak bisa. Kenapa sholat? Sholat kewajiban. Saya harus sholat. Kenapa? Sholat itu tiang agama. Sholat itu iman dan sholat tiang agama. Barang siapa mengerjakannya, dia menegakkan agama. Barang siapa meninggalkannya, dia merobohkan agama. Jadi saya harus sholat. Kenapa? Karena
karena satu kewajiban. Yang kedua, sholat itu menggugurkan dosa. Jadi kalau yang merasa banyak dosa, perbanyaklah sholat. Kenapa? Sholat menggugurkan dosa-dosa kita. Bahkan sebelum sholat, ketika wudhu, dosa sudah diampuni. Kan kata Nabi, ketika kita sedang basuh wajah kita dengan air wudhu, pada saat itu Allah gugurkan dosa-dosa yang nampak oleh kedua mata kita. Selama wajah kita basah oleh air wudhu, selama itu pula dosa-dosa kita digugurkan sampai tetes air yang terakhir. Nanti biasanya ada yang nanya, jadi kalau habis wudhu nggak boleh dilap? Ya dicobain aja, nikmati. Tapi kalau nggak dilap gimana, boleh nggak? Ya saya sih kalau dilihat hadisnya begitu. Kalau pengen merasa banyak dosa, jangan dihapus dulu, biar aja selama basah wajah kita air wudhu, maka Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tapi yang lain mengatakan itu kan cuma isyarat, simbol saja, karena Allah nggak ribet. Ya Allah nggak ribet kayak kita. Allah masih simpel sekali. Kalau kata Allah ampuni dosa, ya ampuni dosa. Mungkin bukan hanya dihitung lamanya air yang nempel di wajah, tapi volume air yang tersapu di wajah kita. Yang jelas wudhu menggugurkan dosa, sholat menggugurkan. Jadi kalau ditanya kenapa harus sholat, merasa banyak dosa. Jadi saya sholat supaya dosa-dosa saya diampuni. Lagi pula Allah berjanji kalau orang sholat, orang akan tenang. Kenapa? Sholat bagian dari zikir, dan zikir itu dijanjikan akan membuat kita merasa tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Barang siapa berzikir, hatinya merasa tenang. Jadi kalau ukuran yang kedua ini dipakai, orang disebut baik dalam agamanya kalau secara intelektual dia mengerti agama. Makin mengerti agama, makin baik agamanya. Apa indikatornya? Satu, Al-Quran. Makin banyak ayat Quran yang dimengerti, makin bagus agamanya. Makin banyak ayat Quran yang dihafal, makin bagus agamanya. Makin banyak ayat Quran yang dia ngerti, dia hafal, makin baik agamanya. Makin banyak hadis yang dimengerti, yang diketahui, makin baik agamanya. Jadi ini indikator-indikator intelektual. Bapak-bapak yakin pada Al-Quran? Al-Quran kitab yang benar. Benar? Ibu-ibu juga yakin kitab benar? Ada berapa juz? 30. Ada berapa surat? 114. Ada berapa ayat kan? 6236. Ayo mana yang benar? Sok atuh googling dulu. Sering dulu disebutkan 6666. Tidak, bukan 6666. Riset yang dilakukan oleh para ahli tafsir adalah 6236. Nanti ada perbedaan sekitar 113. Kenapa? Karena ada ahli tafsir yang memasukkan setiap surat itu ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bedanya 113 padahal suratnya ada 114? Karena ada satu surat dalam Al-Quran yang tidak memakai Bismillah. Jadi bukan 6666. Dari mana dapat angka 6666? Kalau 6236 dijumlahkan dengan kata atau kalimat yang bermakna Muhammad, itu katanya akan keluar 666. Tapi ini belum saya cek lagi. Tapi kata teman-teman yang mengatakan 6666, 6236 ditambah semua kata dan kalimat yang mengandung unsur atau bermenuju kepada Muhammad, karena Muhammad itu disebut sebagai apa? Akhlak Nabi itu kan Al-Quran, keluarlah angka 6666. Tapi jumlah ayat Quran kita 6236. Bagaimana kita sebagai muslim merasa Al-Quran itu kitab yang paling benar kalau dalam jumlah ayat saja kita masih belum sudah yakin? Jadi yakin yang mana nih? 6666 6236. Udah dicek belum, Bu? Udah dicek. Begitu ya. Bapak-bapak boleh cek lagi Quran Bapak ayatnya berapa? Hitung satu-satu. Wah, tuh irah beres. Nggak usah, pinjam aja komputer satu ke kantor ya. Santi juga pas lagi istirahat itu cek, buka Excelnya, Microsoft Excel 01 Al-Fatihah 7, 02 Al-Baqarah 286,
03 Ali Imran 200, jumlahkan ke bawah. Summary-nya berapa? 6666 atau 6236? Pengetahuan kita kepada Al-Quran akan membuat agama kita baik. Berapa ayat yang kita hafal? Dari 6236 berapa ayat yang sudah dihafal? Belum dicek, cek nanti malam cek hafalan masing-masing aja. Cek berapa ayat. Lihat, sampai 1000 enggak? Sampai 500? Sampai 300? Jadi maaf, kita sudah merasa sebagai orang yang beragama dan Islam ini yang terbaik, tapi Quran itu juga kita cuekin gitu. Kita cuekin ya, kita perhatikan, nggak punya target kita dengan Al-Quran. Kalau pendapatan kita punya target tahun ini sekian proyek harus sekian miliar. It's okay, bagus. Bapak targetnya tahun depan manajer, 10 tahun lagi GM, oke, nggak apa-apa. Memang harus begitu hidup, nggak pakai target nggak jalan. Tapi kepada Quran kita nggak punya target. Punya kitab tafsir berapa di rumah dan berapa yang dibaca. Mungkin kita bukan tipe penghafal Quran seperti anak-anak kecil di acara televisi di hafiz Quran itu. Kita mungkin agak udah kedodoran ngejar itu. Tapi kan kita bisa mengetahui, belajar tentang makna dari tiap ayat yang kita baca. Pak Abdul Latif Aziz, Kamarul hafalnya, dia salah seorang dosen agama di ITB. Itu kalau beliau mengajar di kelas pertama, hari pertama, itu beliau selalu meminta murid-muridnya mengeluarkan pena dan kertas, Pak, tuliskan Al-Fatihah. Pada tahu dalam bahasa Latin. Tulis. Oh, ditanya dulu, siapa yang hafal Al-Fatihah? Cung semua. Hampir semua murid muslim Al-Fatihah hafal. Coba tulis. Nah, mulai kejet tulis. Latinnya, Pak? Ya, Latinnya. Tulis. Yang hafal Al-Fatihah tulis Latinnya juga, belum tentu pendek bahwa itu benar. Kan ada panjang, ada pendek. Nanti sudah itu coba tuliskan Al-Fatihah bahasa Arabnya. Kalau saya teskan di sini, saya kasih kertas, suruh tulis Al-Fatihah bahasa Arabnya. Berapa yang bisa? Jadi kita mengaku muslim, merasa beragama dengan baik. Coba dicek lagi perhatian kita ke Quran bagaimana. Makin baik pengetahuan kita tentang Al-Quran, makin baik agama kita. Makin kurang pengetahuan kita tentang Quran, makin tidak baik agama kita. Quran itu kitab yang sangat unik. Kalimat yang berpadanan anonim, itu kalimat itu jumlahnya sama. Kalimat yang berlawanan kata jumlahnya sama. Iblis dengan malaikat itu jumlahnya sama, 88 kali muncul dalam Al-Quran. Jadi kata syahr, bulan, dalam Quran muncul sebanyak 12 kali, sebanyak bilangan bulan dalam satu tahun. Kata yaum atau hari muncul dalam Al-Quran sebanyak 365 hari. Bagaimana pengetahuan kita tentang Quran? Makin bagus pengetahuan kita tentang Quran, makin lengkap, makin baik agama kita. Tapi makin kurang, berarti kurang baik agama kita. Hafalannya, pengertiannya. Apalagi ukuran kita baik beragama secara pengetahuan yang juga harus dicek lagi adalah tentang pengetahuan kita kepada Nabi kita. Nabi Muhammad lahir di mana? Nabi lahir di mana? Di Mekah. Ayahnya? Ibunya? Meninggalnya Nabi di Madinah. Lahirnya hari apa? Senin. Tanggal 12 Rabiul Awal. Meninggalnya hari Senin juga. Tanggal 12 Rabiul Awal. Dari SD sampai perguruan tinggi enaknya pengetahuan kita tentang Nabi itu. Lahirnya tahun gajah, hari Senin 12 Rabiul Awal, bapaknya Abdullah, ibunya Siti Aminah, kakeknya Abdul Muthalib. Ya memang enggak salah, tapi di SD sampai perguruan tinggi pengetahuan. Coba sekarang kita cek hafalan pengetahuan kita tentang Nabi. Kalau Nabi itu punya anak enggak? Berapa orang? 7. Siapa aja? Berapa laki, berapa perempuan? Lakinya 1, kalau gitu perempuannya 6. Betul? Setuju? Oke sebentar, 7 setuju nggak semua? Apakah Nabi itu anaknya? Betul 7? Ya Pak? Saddam Hussein?
Hasan Husain itu Incu, putranya Ali dan Fatimah. Kita bukan cuma di pertemuan ini, sering sekali kalau diajak sholawatan itu sampai nangis. Begitu senangnya sholawat sampai nangis, bahkan sampai netes air mata kalau sedang maulid itu sholawatan itu. Tapi ketika ditanya, Nabi anaknya berapa? Berapa ya? Hasan Husain, Fatimah, tilu, Fatimah ibunya Hasan Husain. Jadi kita belum bisa disebut beragama dengan baik kalau pengetahuan kita tentang Nabi masih sangat sedikit. Coba kalau nanti malam Bapak pulang dari hotel, Bapak Ibu pulang ke rumah, terus kemudian taraweh, kemudian tadarus, kemudian tidur. Ketika tidur, mimpi ketemu dengan Nabi. Oleh Nabi diajak tebak-tebakan. Coba sebutkan berapa anak saya. Kata Nabi begitu. Kau cinta kepadaku wahai umatku, aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Cinta. Kalau cinta kepadaku, tahukah engkau berapa orang anak-anakku? Berapa orang ya Rasulullah? Katanya cinta, tapi jumlah anakku aja engkau tidak tahu. Betul 7 kata Nabi. 4 perempuan, 3 laki-laki. 3 laki-laki itu 2 dari Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah, seorang wanita Mesir yang dinikahi Nabi pada usia beliau sudah mulai sekitar 60-an tahun. Dari Maria dapat seorang anak laki-laki diberi nama Ibrahim. Wafat pada saat gerhana di kota Madinah, usia Nabi sudah 60 lebih. Dari Khadijah Nabi diberi 6 orang anak. 2 laki-laki sama dengan seperti Ibrahim juga meninggal pada usia masih sangat muda, di usia kira-kira 18 atau 20 bulan. Siapa anak Nabi dari Siti Khadijah? Yang pertama Qasim. Maka Nabi dalam hadis juga dipanggil ya Aba Qasim, wahai bapaknya Qasim. Di Arab begitu Pak. Kalau anak laki-laki kita punya anak laki-laki paling besar, misalnya anak saya Ahmad, maka di Arab saya dipanggilnya Abu Ahmad. Ada kenalan dengan orang Saudi, nama Budi, Hararese Budi, Abu Ahmad, Abu Ahmad. Ada kawan saya namanya punya anak yang paling besar namanya Jibril, maka dia diberi nama Abu Jibril. Yang kedua adiknya Jibril, Mikail, adiknya Mikail Israfil. Saya bilang sama Abu Jibril, Bu, kalau punya anak laki-laki lagi, tolong jangan diberi nama Israfil. Kasihan tetangganya, nanti Israel udah gede, jam 10 malam ada perlu ngetok rumah tetangga, Assalamualaikum, siapa di luar? Israel. Wah bisa. Kerja malaikat Israel cuma satu, Pak, mencabut nyawa. Nabi memiliki 3 anak laki-laki, Qasim dan Abdullah dari Khadijah, Ibrahim dari Maria, dan 4 anak perempuan semuanya dari Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nama anak perempuan Nabi Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Lah kita sama anak Nabi aja nggak apa. Padahal cuma 7. Yang suka sering diperdebatkan, berapa jumlah istri Nabi? Siapa aja? Nah itu ya tapi pas saya jumlah anak Nabi. Jumlah anak Nabi 7. Kita pada nggak hafal, padahal kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berapa anak Nabi? 7 lah sekarang mau udah tahu. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pengetahuan basic tentang agama itu wajib. Dan kata Imam Syafi'i, fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau matematik Pak, biar Pak Urip aja yang paling pintar. Dan beliau belajarnya matematik. Mungkin kesananya belajar komputer, Pak. Kalau soal manajemen hotel, udah ada manajer-manajer di hotel. Tidak semua orang wajib jagoan matematik, nggak usah. Itu mah fardu kifayah. Ya tentu matematik dasar menjadi fardu ain, 2 kali 2 sama dengan 4 mah harus tahu kan. Ya, kalau nggak tahu bahaya juga kita ditipu orang. Tapi ilmu agama, pengetahuan dasar agama itu fardu ain. Kata siapa? Kata Budi Praetno? Bukan. Kata Imam Syafi'i. Fardu ain, kenapa? Karena itu menentukan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Sejauh mana ilmu agama kita, itu menentukan sejauh mana tingkat keberagaman kita. Makin banyak ilmu agamanya,
Makin baik ilmu agamanya, maka makin baik agamanya. Yang belum banyak hafalan Qur'annya, jangan cepat-cepat merasa sudah beragama dengan baik. Godaannya tuh ya, dulu saya dengan Pak Urip sama-sama aktif di Masjid Salman, Pak. Dulu di Salman tuh ada asrama, sampai sekarang ada. Itu godaan untuk teman-teman yang tinggal di asrama, malas ikut ceramah, merasa udah tahu Ustaz dia, oh pasti yang dibahas. Ustaz ini pasti ini yang dibahas. Oh udah tahu. Kalau Ustaz Yusuf Mansur, pasti soalnya sudah tahu. Kalau ada Ustaz Yusuf Mansur sedang ceramah, ibu-ibu kayak ada matos polos dengan gitu. Gelar kalung ditangkalkan, dan digoda untuk diserahkan. Bapak-bapak datang, ya keluarkan uang di dompet, keluarkan, udah di set 50.000, udah dikeluarkan. Semua uang di dompet, udah semua Ustaz, terus di set di bumi. Sejauh mana pengetahuan kita tentang agama itu menjadi indikator sejauh mana tingkat keberagaman kita. Jangan merasa sudah menjadi orang yang beragama dengan baik kalau pengetahuan kita tentang Quran, tentang hadis masih jauh dari seharusnya. Saya sering memberikan contoh yang ini nih. Bapak Ibu pasti tahulah arti ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya, Dek? Apa artinya? Apa artinya, Pak? Tunjukkan kami jalan yang lurus. Memang itu sebuah metafor ya, jalan yang lurus itu. Kalau diartikan jalan yang lurus tidak begitu menggigit sebenarnya, kecuali disebutkan bahwa jalan yang lurus jalan orang-orang yang kau beri nikmat dan bukan jalan orang yang kau laknat. Tapi kalau dalam tafsir The Noble Quran misalnya dalam bahasa Inggris, ihdinas siratal mustaqim itu terjemahannya guide us to the right way. Langsung bunyi gitu, Pak. Guide dengan tunjuk beda. Kalau Bapak datang ke Jogja, nanya ke tukang beca, keraton mana? Tuh, paling itu. Ditunjukin aja. Tapi kalau bertanya kepada seorang guide, ayo saya antar ke keraton. Diceritain keraton itu sejarahnya seperti apa, siapa Hamengkubuwono I, kedua, ketiga, terus diceritakan. Ada perbedaan antara guide dengan tunjuk. Tunjukkan kami jalan yang lurus, tapi guide us to the right way. Silakan di depan juga boleh. Guide us to the right way berbeda dengan tunjukkan ke jalan yang lurus. Di dalam tafsir The Noble Quran itu guide us to the right way ada footnote, ada catatan kaki. Apa catatannya? Guidance from Allah are two kinds. First, hidayah. Second, irsyad. Apa itu hidayah? Hidayah adalah guidance yang Allah berikan begitu saja, terserah Allah. Tapi irsyad adalah guidance yang oleh Allah diberikan melalui ikhtiar yang harus kita lakukan. Jadi di mana pengertian kita kepada itu? Lari lagi ke atas. Setiap baca Quran kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kita apa perbedaan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Tahukah kita yang kita baca apa artinya? Jadi ini seperangkat pengetahuan yang harus dicek lagi. Kita sudah sampai mana sih pengetahuan kita? Makin banyak pengetahuan kita tentang agama, makin baik beragama kita. Sholat kita jadi lebih nikmat kalau pengetahuan tentang sholatnya kita mengerti. Sholat itu tidak boleh kalau sedang mules. Sedang mules boleh sholat apa? Sedang pengen ke belakang atau pengen pipis, nggak boleh sholat. Kenapa? Nggak akan benar sholatnya. Nggak akan benar. Udah beresin dulu hajatnya, ke belakang dulu, baru sholat. Kalau sedang lapar boleh sholat. Kalau ini mah boleh, nggak jadi alasan. Mendingan makan ingat sholat daripada sholat itu makan. Sebentar masih bisa menegakkan punggung, mas sholat aja dulu. Kok jadi alasan? Mendingan makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Enggak, itu bab yang berbeda. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin rahimakumullah, ukuran kedua apakah orang baik atau tidak agamanya adalah sejauh mana pengetahuan agama orang itu. Pengetahuan agama sangat banyak, Al-Quran, hadis, tentang sejarah Nabi,
pemahaman pada Quran itu menjadi ukuran-ukuran dalam beragama. Baru 2, terusinnya menunggu buka daripada nalamun. Yang ketiga, ciri apakah orang itu baik atau tidak dalam beragama, katanya indikatornya adalah indikator tentang sejauh mana keyakinan kita bahwa kita selalu berhadapan-hadapan dengan Allah dimanapun kita berada. Aspek ketiga ini kalau dalam bahasa kita disebut ihsan. Kalau sholat itu harus seperti melihat Allah, atau setidak-tidaknya kita selalu merasa dilihat Allah. Sebetulnya mah bukan cuma sedang sholat, sedang bekerja juga harusnya mah begitu. Bapak pergi ke hotel, maka Bapak sebagai karyawan hotel boleh bikin Bapak namanya siapa? Karyawan hotel juga? Bukan. Oh, Bapak itu yang karyawan hotel. Namanya siapa, Pak? Iya, Bapak? Rudi. Pak Rudi kalau bikin kartu nama boleh di depannya KH Rudi. Karyawan hotel. Ketika sedang bekerja sebagai karyawan hotel, Bapak pun harus punya konsep yang sama, bahwa saya kalaupun tidak melihat Allah, sedang dilihat Allah. Saya pernah ikut meresmikan sebuah toko milik seorang pendeta, tapi ada karyawannya 95% muslim. Pak Budi tolong ceramah, namanya sama dengan saya lagi Budi, dia pendeta, saya bukan. Kemudian kata dia tuh, boleh saya bicara dulu? Oh boleh, Bapak yang punya toko, kata saya tuh. Maka Pak Budi ceramah singkat saja. Dia nanya, mana yang namanya kasir? Maju tuh kasir pada maju. Sebelum transaksi dengan customer harus apa dulu? Harus senyum, Pak. Kenapa kamu harus senyum? Diajarinnya gitu sama HRD. Lumayan udah tahu harus senyum, meskipun filosofinya belum tahu. Tahukah kamu, kata Pak Budi yang pendeta itu, bahwa kita harus tersenyum kepada customer sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menggerakkan hatinya untuk belanja di tempat kita, dan kedatangan customer adalah jalan rezeki bagi kita. Maka senyum kita pada customer adalah ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Itu rumus yang sangat bagus. Bapak melayani tamu Anda dengan baik. Untuk apa? Untuk ucapan terima kasih kepada Allah yang sudah membuat orang memilih hotel ini untuk dikunjungi dan nginap di sini. Kemudian dia apa? Jadi jalan rezeki. Itu sebenarnya aspek ideologikal, aspek bagaimana kita merasa yakin bahwa kita tahu persis Allah melihat kita dan kita dilihat oleh Allah. Kalau bisa mah seolah-olah customer, tamu, orang yang berhubungan dengan kita dianggap sebagai utusan-utusan Allah yang sedang menguji kita. Apakah kita melakukan tugas dengan baik atau tidak? Ini aspek yang ketiga. Semakin kita merasa yakin selalu ada dalam pengawasan Allah dan tidak pernah bisa lepas dari pengamatan Allah dan selalu berhadapan-hadapan. Tadi di awal saya menyebut ayat Al-Baqarah 186. Apabila ada hamba-hamba yang bertanya kepada tentang aku, katakan aku dekat. Maka dalam bekerja pun kita harus merasakan Allah dekat. Niat bekerja harus karena Allah. Niat kerja mencari uang. Mencari uang nomor 2, nomor 1 mengabdi kepada Allah. Masa ngabdi kepada Allah dengan cara membersihkan lantai? Itu bukan sebuah teknik saja. Yang namanya niat harus karena Allah. Kalau orang bekerja karena Allah, ada HRD nggak apa di sini? HRD itu nggak bisa membedakan mana orang kerjanya karena Allah atau karena duit. HRD pun nggak bisa bedakan. Artinya apa? Orang bekerja karena Allah juga tetap digaji sama HRD. Oh enggak, kata HRD, ini mah karena kerjanya karena Allah, udah jangan digaji. Gaji besar kecil, Pak? Jujur aja Bu, besar kecil. Kata gaji cukup, besar kecil? Besar? Oh luar biasa. Alhamdulillah. Karena biasanya karyawan mengatakan gajinya kecil, dan yang besar mah gajah. Gaji kita segitu-gitunya sudah ada ukurannya, ya. Tapi kalau kita niatkan kerja karena Allah, gaji yang diberikan itu jadi berkah. Lebih sedikit, Ibu, Bapak pilih mana? Uang sedikit berkah atau uang banyak berkah? Sedikit haram atau banyak halal? Kalau soal berkah pengen dua-duanya berkah. Tapi kalau halal
sedikit haram? Banyak haram, sedikit halal? Benar. Mending sedikit haram atau banyak halal? Banyak halal. Udah banyak halal aja. Ya. Jangan minta sedikit haram, minta banyak halal. Setuju kan? Setuju. Ini bulan Ramadan Pak, Allah sedang mengamini doa-doa kita. Ya Allah, daripada uang saya sedikit haram, dengan banyak halal saya meridho. Ya Allah. Merasakan kedekatan dengan Allah bahkan di dalam doa. Orang yang doanya merasakan dekat dengan Allah, doanya camerang Pak. Nggak doa tapi gak yakin Allah dekat. Ya Allah, ya kalau menurutmu baik, aku minta ini, kalau enggak ya nggak apa-apa. Mereka harus gitu. Camerang kalau kata orang Sunda. Kan harusnya doa, yakin Allah mendengar, yakin Allah melihat. Kita sungguh-sungguh minta, ya Allah, ini aku inginkan sepanjang hidup. Dan kalau engkau baik, ini anak baik-baik, berikan ya Allah. Ini doanya benar-benar seperti berhadapan. Seperti kita minta ke orang tua, kan yakin orang tua ada. Dan biasanya orang tua akan ngasih apa yang diminta oleh anaknya. Kalau permintaan itu memang baik, minta sungguh-sungguh. Sama ke Allah juga begitu. Kalau keyakinan kita kepada Allah tidak penuh, ketika berdoa juga ragu-ragu. Ya Allah, gak mungkin lah. Permintaannya kayaknya terlalu tinggi, udah nggak usah, nggak jadi ya Allah. Ini gimana? Itu orang yang berdoa tidak memiliki keyakinan landasan yang kuat. Jadi semakin kita yakin bahwa Allah ada dekat dengan kita, mengawasi kita, menolong kita, memfasilitasi hidup kita, semakin kita yakin, semakin baik beragama kita. Pertanyaan saya balik ke awal. Adakah yang merasa tidak diurus oleh Allah? Ada yang merasa dicuekin oleh Allah? Gak ada Pak, semuanya diurus oleh Allah. Kalau tidak diurus oleh Allah, kita gak bisa ngapa-ngapain. Jantung kita berdenyut lebih dari 100.000 kali per hari, semalam, Allah yang ngurus. Paru-paru kita bekerja, Allah yang ngurus. Ginjal kita bekerja, Allah yang ngurus. Semua sistem-sistem yang penting dalam tubuh kita itu diurus Allah, bukan diurus kita. Karenanya orang Jepang ada namanya Kazuo Murakami, ahli biokimia. Dia tidak percaya Tuhan, tapi sesudah melihat bagaimana tubuh manusia bekerja, kata Murakami, tidak mungkin manusia bisa hidup tanpa pertolongan yang maha agung. Kenapa? Hampir semua fungsi-fungsi vital manusia digerakkan bukan secara sadar. Bahkan berkedip saja kita sudah tidak sadar. Berapa kali Bapak berkedip sejak duduk di sini? Kenapa? Karena kedip sudah jadi refleks. Kalau ngedip harus mikir, kita capek. Tutup, buka, tutup agak lama, buka cepat. Coba hanya untuk membuka menutup mata. Kalau itu sadar, kita capek. Nggak bisa ngapa-ngapa. Semakin kita yakin Allah ada, dekat, memperhatikan, semakin baik agama kita. 3, 4. Yang keempat adalah ukuran yang disebut dengan ukuran religious experience. Ya. Pengalaman beragama, di mana di dalam pengalaman itu kita merasakan adanya campur tangan Allah. Semakin sering kita merasa bahwa Allah campur tangan dalam hidup kita, makin baik beragama kita. Semakin kita tidak merasa Allah campur tangan, semakin kurang baik beragama. Bisnis berhasil, alhamdulillah, karenamu semata ya Allah, apa yang Kau lakukan berhasil. Tadi saya ngobrol dengan suami seorang dokter. Dokternya pemalu, suaminya bercerita, dokternya belajar akupuntur Pak. Ketika belajar akupuntur, beliau menyembuhkan beberapa kasus yang tidak sembuh dengan teknik yang lain. Ada orang yang bel palsi ya, ininya tertarik jadi bengkok ini tangannya. Ketika diterapi kemudian sembuh. Ibu dokternya pulang ke rumah katanya gemeter, bilang ke suaminya, ayah, dan ibu mah cuma melakukan yang ibu tahu dengan pengetahuan yang sedikit. Allah yang menyembuhkan. Ada orang datang dengan stres yang sangat tinggi, ke dokter kita wena apa-apa. Apalagi susternya, dokternya kayak dimarahin. Kata istrinya, ayah yang sabar. 6 kali pertemuan, stresnya teh gimana?
Pergi, si dokternya ditanya, dokter gimana? Balik lagi dokter mengatakan, bukan saya yang menyembuhkan Bapak, saya hanya berikhtiar, Allah yang menyembuhkan. Semakin kita merasa bahwa yang terjadi pada hidup kita karena campur tangan Allah, semakin baik agama kita. Tapi kalau tidak, oh iya, saya pintar, ahli akupuntur dan analisis ilmu syaraf, maka dengan teknik yang saya temukan Bapak sembuh. Ya, karena saya pintar. Wah, itu garing.com beragamanya. Transaksi bisnis, oke, deal. Memang jagoan saya mah. Lobby juga, oke, nyusun proposal, oke, jadi nih, oke semua. Tahun ini aman. Kenapa? Siapa dulu yang nyusun? Ketika menepuk dada, siapa dulu yang nyusun? Sebetulnya kita sedang menjelma untuk menjadi iblis kecil yang merasa bahwa semuanya bisa terjadi karena kita, bukan karena Allah. Makin kita sering merasakan Allah campur tangan dalam hidup kita, makin kita baik dalam beragama. Makin jarang merasa campur tangan Allah, makin berat baik agamanya kita. Yang kelima, ukuran orang baik dalam beragama adalah ukuran sosial. Semakin baik secara sosial, semakin baik agamanya. Maka ada orang yang pergi haji tapi gagal, kata Nabi. Kenapa? Karena sepulang haji dia tidak punya rasa belas kasih kepada orang miskin dan tidak pernah bisa santun kepada sesama manusia. Orang disebut hajinya mabrur kalau memenuhi dua tadi. Satu, bersikap senang memberi makan orang miskin. Yang kedua, santun kepada sesama. Jadi ukuran yang kelima, orang disebut baik dalam beragama kalau secara sosial dia juga baik. Indikatornya sederhana sih, tetangganya senang gak sama dia? Kalau dia pindah rumah tetangganya sedih, dia tetangga yang baik. Tapi kalau ada orang pindah rumah tetangganya numpang, dia bukan tetangga yang baik. Alhamdulillah itu pindah sih berapa waktu lingkungan itu jadi aman. Kalau orang pindah begitu, maka kurang baik lingkungannya, kurang baik sosialnya, agamanya juga kurang baik. Semakin baik lingkungan sosialnya, semakin baik secara sosial muamalahnya, semakin baik agama orang itu. Bapak dan Ibu yang terhormat, jadi kalau mau mengukur apakah kita sudah baik atau belum dalam beragama, lihat 5 tadi. Ibadah kita bagaimana? Yang kedua, ilmu agama kita bagaimana? Yang ketiga, keyakinan kita akan kedekatan kita dengan Allah dan keberadaan Allah bagaimana? Yang keempat, seberapa sering kita merasakan dan meyakini campur tangan Allah dalam hidup kita sehingga kita bisa meneteskan air mata untuk sebuah peristiwa yang sepele sekalipun. Yang kelima, ukuran beragama itu adalah sejauh mana secara sosial kita berprestasi dan dianggap berhasil oleh sesama manusia. Saya kira 5 hal itu bisa menjadi ukuran dan bahan renungan. Semoga dengan bahan renungan itu Bapak dan Ibu kita semua semakin hari menjadi orang yang semakin baik agamanya. Apakah sudah azan? Sudah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga Allah berikan keberkahan kepada kita. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Murid.